Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan kembali belajar ya, hari Senin, yaitu tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 ya, oleh saya sendiri Ibu Sulastri. Baiklah, pertama-tama kalian siapkan dulu buku tema satunya ya. Silakan Anda siapkan buku tema 1. Buku tema 1 silakan buka halaman 110 ya sampai halaman 126. Ya, yaitu di subtema 3 itu ya, halaman 110. Sudah? Kalau sudah, kita akan mulai belajar ya. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Muatan IPA. Pembelajaran 1. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Apa gunanya? 1. Supaya tidak punah. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan kemudian yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk melestarikan hewan, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan? Nah, 1. Kalian bisa memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawatnya, kemudian cara merawat kebersihan, dan kemudian kesehatannya ya. Kemudian yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan yang langka. Jadi hewan-hewan yang langka dibuat tempat penangkarannya agar tidak punah. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Masih mengenai simpulan dalam teks laporan ya, sudah kita pelajari di subtema yang lalu. Ini kita akan menambah saja ya. Jadi simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, bagaimana caranya supaya kalian bisa menentukan suatu kesimpulan dengan mudah? Ya, kalian silakan membaca teks secara keseluruhan. Nah, di situ kalian bisa menentukan simpulan dalam teks tersebut. Kita lanjut. Kita masuk ke muatan IPS mengenai kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Jadi setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara. Ya, berdirinya negara tersebut. Kita akan menuju ke negara-negara Asia Tenggara ya. Baiklah, kita mulai. Ya, Indonesia. Indonesia ini ibu kotanya DKI Jakarta. Kepala negaranya presiden ya. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia juga mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita menuju ke negara Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Kepala negaranya Yang di-Pertuan Agong. Nah, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu dengan mata uang ringgit. Malaysia ini merupakan negara kerajaan ya, berbentuk federasi. Nah, kepala negaranya disebut Sultan atau Yang di-Pertuan Agong, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun sekali. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Oke, kita lanjut. Kita ke Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Kepala negara presiden. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran Commonwealth. Ya, Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Oke.
Oke, kita terbang ke Thailand sekarang. Ibu kotanya adalah Bangkok, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Mata uangnya baht ya. Nah, jadi kalau nanti ada ulangan ditanya mata uang setiap negara ini sudah tahu ya. Jadi Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, ingat ini ya. Ini sering ada keluar kalau ulangan nih. Nah, hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Lanjut, kita terbang ke Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Bahasa resminya itu bahasa Tagalog dan Inggris ya. Mata uangnya peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai hari republik. Kita terbang ke Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan, kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahannya adalah juga Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Bahasa resminya bahasa Melayu. Nah, mata uangnya dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Nah, negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 ya. Setelah selama hampir 1 abad ya menjadi negara jajahan Inggris. Oke. Kita lanjut ke Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane ya. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Mata uangnya adalah kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Baiklah, kita ke Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh nih. Kepala negaranya raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Mata uangnya riel. Nah, pemerintahan Kamboja ini dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Baiklah, kita lanjut ke Myanmar. Nah, dulu Myanmar ini dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Nah, kita lanjut ya. Vietnam. Vietnam adalah negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosial Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undang yaitu Majelis Nasional Vietnam. Nah, selesai sudah penjelasan Ibu ya. Jadi silahkan lanjut kalian buka buku temanya itu yang tadi ya sudah Ibu kasih tahu halaman 110. Di halaman 111 itu ada tugas. Jadi kalian kerjakan tugas halaman 111 nomor 1 sampai 4. Silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing dan silahkan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.